Waktu saya ngisi air sama temen, di atas saya ada yang gelantungan masuk ke gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Ardiansa di Powwow Channel Mystery. Untuk kali ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya ketika pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, yaitu Mas Alip. Sehat Mas Alip? Alhamdulillah. Ya. Oke Mas Alip, sebelumnya bisa perkenalan dulu ke teman-teman di rumah. Perkenalkan, nama saya Alif Fahrul Alam. Saya berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke. Mas Alip lagi sibuk apa nih? Kerja. Kerja. Iya. Oke. Mas Alip, saya dengar-dengar Mas Alip punya pengalaman mistis ya mungkin pada saat pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Sedikitnya bisa diceritain kan pengalamannya? Waktu itu saya bersama teman. Waktu itu saya pergi ke gunung itu pada malam hari. Saat sudah berada di puncak, saya itu hampir kehabisan air. Hampir kehabisan air. Waktu itu saya inisiatif lah sama teman saya untuk mengambil air. Kita cari mata air di gunung itu tersebut. Ketika saya mencari mata air tersebut, di perjalanan saya menemukan sosok kuntilanak. Oh, oke. Siapa? Ditahan dulu Kang ceritanya. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Masih pantang terus di Powwow Channel Mystery. Oke, Mas Alip, boleh diceritakan secara detail tentang pengalaman misteri yang Mas Alip alami? Baik. Waktu saya sejak zaman sekolah, saya berencana bersama teman-teman untuk mendaki ke salah satu gunung yang berada di Jawa Barat. Yeah. Waktu itu saya berangkat pada hari Kamis malam Jumat. Yeah. Biasanya di gunung tersebut suka ramai gitu kan, mau malam apa aja gitu. Biasanya ada pendaki lain yang ngecamp di gunung tersebut. Yeah. Tetapi pas saya ngecamp di pada hari itu, ternyata di sana nggak ada seorang pun yang mendaki. Itu waktu itu Mas Alip berangkat berapa orang? Waktu itu saya berangkat hampir 8 orang. 8 orang. Yang tadinya gunung tersebut adalah biasanya rame gitu ya, biasanya rame untuk ngecamp. Ya. Tapi pas Mas Alip ke sana itu sepi. Sepi, nggak ada satu tenda pun yang ngecamp di daerah gunung. Yeah. Singkat cerita, saat saya lanjut perjalanan dari rumah ya, udah packing semuanya, saya berangkat lah. Saat saya udah sampai di base camp tersebut, biasanya di base camp tersebut ada penjaganya gitu. Tapi ini nggak ada gitu. Biasanya suka ada. Biasanya suka ada penjaga di kaki gunung tersebut ya. Ya karena kan si motor juga bisa sampai ke base campnya. Jadi kita simpan kendaraan di base campnya. Yeah. Biasanya ada banyak orang di sana, tapi ini nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Waktu itu saya sempat heran gitu kan. Biasanya kan di tempat base camp tersebut suka ada banyak orang lah. Meskipun nggak ada pendaki, misalkan pendaki ada 1-2 orang misalkan yang mendaki, tapi tumben gitu nggak ada. Pas malam itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sampai penjaga pun nggak ada. Penjaga pun nggak ada.
sampai di situ saya sama teman-teman agak bingung juga gitu. Kok nggak ada yang mendaki gitu kan. Nah, singkat cerita di situ saya biasa kan kalau saya sama teman-teman kalau mau muncak suka berdoa dulu, briefing dulu. Di sana saya nggak tahu ya kalau teman-teman saya, kalau saya merasa merinding gitu. Jadi hati itu pengen nyerah sebelum naik gunung gitu. Jadi agak takut juga gitu. Karena emang situasinya gitu. Itu lagi emang sepi ya. Sepi banget ya. Itu nggak biasanya mungkin. Iya, jadi keburu ada pikiran-pikiran lain ya. Pikiran buruk udah masuk. Selama waktu di sana kita memutuskan untuk pendakian. Jam berapa tuh posisi? Pendakian waktu itu pukul 8 malam. Pukul 8 malam. Waktu itu saya langsung berangkat. Nah, waktu saya sampai di pos 1 itu kan ada kayak gubuk gitu. Iya. Tanda itu tanda pos 1 ya. Iya. Saya di sana sama teman-teman sempat berhenti dulu. Karena teman saya ada yang pengen buang air kecil. Iya. Sempat teman saya udah buang air kecil, kita lanjutlah perjalanan. Di tengah perjalanan teman saya itu merasa berat gitu di punggungnya itu, padahal dia nggak bawa rangsel. Salah satu teman yang ikut ya itu yang 8 orang itu ya, salah satunya itu emang nggak bawa rangsel. Nggak bawa rangsel. Tapi perasaannya itu berat. Gitu, di punggung. Waktu di base camp katanya dia nggak berat sama sekali. Tapi waktu lewat pos 1 dia merasa ada yang ngikut gitu di pundaknya. Jadi merasa berat aja kayak yang bawa rangsel, padahal enggak gitu. Lanjut di sana dia asalnya posisinya ketiga dari jajaran itu. Dia jadi kedua. Teman saya paling depan. Lanjut udah hampir mau sampai di pos 2. Teman saya itu bilangnya aneh gitu, kayak bahasa Jawa gitu. Tapi temannya itu bukan orang Jawa? Bukan, dia orang Sunda. Malahan teman-teman semua juga heran gitu, kaget. Kok dia ngomongnya kayak gitu? Apa tuh? Ngomong apa tuh? Saya juga gak ngerti Kang gitu. Langsung bahasa Jawa? Iya, langsung bahasa Jawa. Padahal dia gak bisa bahasa Jawa? Gak bisa sama sekali. Waktu dia habis bilang gitu, gak lama kemudian dia langsung lemas gitu. Lemas. Diam aja, nggak ngomong apa. Itu pas ngomong bahasa itu kan perjalanan dari pos 1 mau sampai ke pos 2, berarti belum ya? Belum sampai pos 2. Masih dalam perjalanan. Itu pas di perjalanan itu reaksi si temannya itu ngomong Jawanya sambil berjalan kayak gitu. Ya, sambil berjalan kan ada kayak tanjakan gitu. Kayak tanjakan, ada pohon besar. Nah, di sana teman saya tiba-tiba bilang gitu, sampai pas abis bilang itu dia lemas langsung duduk. Nggak ada reaksi apa. Nggak bilang kalau dia capek atau apa. Langsung duduk aja. Sama teman juga hampir dikasih minum, dikasih madu gitu kan. Iya. Kenapa? Takutnya kecapean. Iya. Dia bilang nggak apa-apa, lanjutin aja. Hampir di sana udah agak mendingan, dia langsung dilanjut perjalanan. Itu reaksi teman-teman yang lain gimana? Yang lain juga agak takut mungkin ya. Juga takut sampai. Karena mungkin aneh ya. Iya, aneh. Terus waktu ya di perjalanan hampir sampai di pos 2, malah di depan pos 2, dia diam lagi kayak gitu lagi. Sama kayak yang tadi. Sama kayak, tapi nggak bilang kayak awal gitu kan. Kalau awal mah bilang bahasa Jawa. Iya. Kalau yang kedua enggak, dia diam aja. Diam. Ditanya sebenarnya. Ditanya nggak jawab. Sampai kenapa gitu kan, aneh. Teman-teman aneh. Takutnya terjadi apa gitu ya. Menit lah. Dia pun bicara juga gitu. Lanjut gitu.
kamu kenapa ya, ditanya kamu capek enggak, kan aneh gitu. Tapi kan teman-teman udah pada tahu gitu kan, di gunung jangan bilang apa-apa. Oh, kalau misalkan lihat apa atau merasakan apa itu. Lanjut aja terus dilanjut tuh, hampir mau sampai di puncak itu aman, nggak ada apa-apa. Dan si dia pun mendadak ya kayak biasa, kayak di waktu di base camp itu nggak segar lagi. Iya, segar lagi. Emang itu perjalanannya berapa pos tuh yang mau ke puncak itu? Dari hampir 5 pos. 5 pos. Jadi dari pos 2 sampai puncak itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Waktu sampai di puncak, nah di sana saya heran sama teman-teman, sama semuanya gitu. Sambil kok nggak ada yang ngecamp sama sekali gitu. Kosong aja. Kosong. Nggak seperti biasanya ada gitu. Ada orang lain nggak? Nggak ada satu orang pun. Nggak ada satu orang pun. Nah waktu itu saya mendirikan tenda itu di dekat kebun pinus. Jam berapa tuh posisinya pas nyampe puncak? Jam 12 lewat lah. Oh, tengah malam. Iya, 12:30-an. Iya, pas tengah malam. Ya waktu itu saya langsung mendirikan tenda sama teman-teman. Nah waktu udah itu tenda, kita masak-masak biasa, udah capek gitu kan. Nah di sana teman saya bilang kita bikin api unggun katanya. Nah teman itu ngajak saya untuk ambil bambu ya, ranting-ranting yang udah buat bakar-bakar di itu ya. Dalam pinas gitu. Saya masuk ke dalam pinas bertiga sama teman saya. Cari-cari itu. Ya, waktu saya cari ya itu pertama sih yang dilihat itu musang. Yang dilihat musang, ada musang. Ada musang. Ya, kan, emang posisinya gelap tuh ya? Ya gelap. Kaget tuh, kirain ada apa gitu. Habis di sana pas yang keduanya ada sosok pocong di pinggir pohon pinus itu. Oh, di belakang pohon pinus itu ada. Itu Kang Alip aja yang lihat atau semuanya kan? Itu reaksinya gimana? Hampir semua ranting yang sudah dibawa pun dilempar, lari gitu. Itu jaraknya dekat atau jauh? Sekilo lah ada, jauh kan. Masuk ke dalam pinus gitu nyari. Bukan, maksudnya pas posisi sosok pocong itu sama jarak Kang Alip sama teman-teman itu kondisinya jauh atau? 1 meter 2 meteran lah. Oh, emang itu banyak ya pohon pinus? Iya, sangat rimbun sekali. Nah waktu sana kan balik lagi lah otomatis. Balik lagi, kita nggak bilang ke teman-teman yang ada di tenda itu. Kita cari ranting yang dekat pohon itu yang mau masuk pinusnya. Carilah di sana, meskipun sedikit lah ya, daripada masuk kan. Di sana kan biasalah api unggun udah ada gitu. Masak-masak di sana, stok air habis. Hampir habis. Kan ambil 3 kompan. Ini stok tinggal 1 kompan, nggak bakalan cukup sampai pagi gitu. Iya. Karena kan banyak kan gitu. Kebutuhannya kan. Iya. Ya waktu itu saya sama teman ya inisiatif lah, kita cari mata air. Nah waktu saya cari mata air, kan itu harus lewatin pinus yang tadi saya lihat. Pocong gitu kan. Maaf Mas, sebelumnya itu Mas Alip pernah ke gunung itu sebelumnya? Atau salah satu dari teman Mas Alip pernah sebelumnya ke puncak ke gunung itu? Pernah. Jadi tahu kalau misalkan titik mata air itu ada di salah satu. Tapi nggak biasanya kayak yang dialamin waktu itu gitu. Biasanya nggak ada apa-apa, tapi ya mungkin lagi nggak baik gitu. Kita itu cari mata air kan ya, harus masuk ke dalam pinus itu. Mas Alip ikut? Saya ikut. Nah waktu saya masuk kita kan tadinya ambil jalur kiri yang ketemu pocong tadi, kita ambillah jalur kanan. Itu dikasih tahu atau gimana?
Tadi kan yang ketemu itu tiga orang ya, yang ambil ranting itu, yang lihat sosok pocong itu 3 orang ya. Itu semuanya ikut cari mata air atau cuma Kang Alip aja? Berdua saya. Oh, Mas Alip aja berdua ikut. Oh, jadi yang tadinya posisinya yang tadi ketemu sama sosok itu, yang satu mah nggak mau masuk karena takut. Oh, udah tahu ya tadi yang tahu. Tadi. Nah, saya masuk tuh ke itu, tapi saya nggak ambil jalur yang ketemu itu. Saya lah jalan menemukan tuh si titik mata air. Ternyata di sana nggak ada air sedikit pun. Biasanya di sana ada. Oh, emang itu tempatnya mata air? Iya, biasanya di sana. Kita inisiatif lah sama teman. Yaudahlah, sana kita maju lagi, cina. Siapa tahu ada. Oh, cari lagi yang lain. Udah nggak tahu ada mata air lagi gitu. Waktu saya jalan lagi sama temen, di sana ada kayak selang yang air buat keluarga kayak gitu. Nah, saya ambil dari sana. Oh, emang ada sambungan? Ada sambungan, sambungan karet gitu. Iya. Kita dibuka karetnya, ambil dari sana. Waktu saya ngisi air sama temen, di atas saya ada yang gelantungan sosok kuntilanak. Oh, itu emang posisinya si selang itu masih di daerah-daerah Pinus itu? Di dalam Pinus. Waktu saya ngisi, saya mau bilang sama temen, tapi saya takut temen saya lari. Takut celaka ya, emang kondisinya gelap. Tapi ternyata teman saya juga sama gitu, dia lihat juga. Cuma 2 orang? Cuma berdua? 2 orang, berdua. Oh, berdua sama teman. Teman saya lihat juga gitu, mau ngasih tahu ke saya. Gimana? Iya, teman saya juga takut saya lari gitu. Nah, waktu itu udah beres, ditali lagi. Biasa. Waktu jalan lagi kan mau pulang ke tenda. Di sana saya lari. Udah ya, saya takut nyamperin gitu kan. Saya lari, teman saya juga lari. Pas waktu di depan mau keluar Pinas, dia nepuk saya. Kenapa? Entarlah di tenda, kata saya. Udahlah, jalan. Dia pura-pura nggak tahu. Iya. Waktu di tenda, kita masuk berdua ke tenda. Saya bilang, kamu lihat nggak tadi di atas ada apa? Iya, lihat sih. Emang itu kondisinya jelas banget itu. Jelas banget kan. Perempuan dengan rambut panjang gitu. Deket banget gitu. Oh. Waktu itu kan kejadiannya itu kan tengah malam banget itu, mau hampir subuh. Hampir subuh. Nah, teman saya juga katanya mau ngasih tahu saya, tapi takut saya lari. Iya, benar. Sebaliknya juga, saya mau ngasih tahu dia, tapi takut dianya lari gitu. Udah selang beberapa lama di sana, hampir mau subuh, ada suara nangis di belakang. Belum subuh gitu. Ada suara nangis. Waktu saya itu diriin tenda itu dekat jalan yang mau masuk ke Pinas gitu. Dekat tangkalnya gitu. Emang posisinya itu jadi berapa tenda semuanya? Itu kan 8 orang ya? Iya, 2 tenda. Jadi 2 tenda. Jadi bersebelahan tendanya. Sama di lubang pintu masuk ke Pinas. Iya. Nah, waktu di sana masih api unggun gitu kan, lagi ngopi-ngopi, ada suara. Pertama itu suara ketawa. Perempuan. Bukanlah. Abaikan gitu. Iya, abaikan. Tapi semuanya dengar. Hampir ada yang masuk ke tenda gitu kan. Oh, langsung. Nah, pas keduanya itu ada suara nangis. Jelas banget. Itu hampir mau ada suara. Itu berapa lama posisinya? Berapa lama waktunya itu pas atau pas nangisnya itu lama gitu, atau cuma sepintas? Sepintas, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu dengannya suara 5 kali lah. Perempuan yang nangis. Nah, waktu udah menjelang subuh, kita tidur semuanya. Tidur, istirahat. Pagi-pagi bangun.
Jadi kan kalau di sana kalau mau lihat negeri di atas awannya, iya, gitu kan, pemandangan ya bagus. harus naik lagi gitu kan, Iya. harus naik. Nah semua itu naik. Nah yang anehnya di puncak tersebut ada sosok kakek-kakek. Kalau kalau subuh misalkan lewat pasti kedengeran gitu, pasti ketahuan ada. Tapi emang jalurnya emang harus ke sana ya? iya, nggak ada lagi jalur gitu. Tapi pas waktu ke sana ada kakek-kakek di atas. Maksudnya di atas itu ada puncak. bukit gitu ya? Iya, di bukitnya. Hampir kan kita mau foto-foto di sana gitu. Ada kakek-kakek dan dia bilang, "Jam, lu dengan." Oh, berani banget nih. Iya. Berani camp sini. Semua itu kan, perawakannya kayak petani. Oh, kayak petani biasa. Ya, kayak petani biasa. Namun waktu itu kan udah habis foto-foto di atas. Pas waktu turun, teman saya ketinggalan itu topi di atas. Waktu foto-foto katanya lupa. Kan di atas ada si kakek-kakek itu. Kata teman saya, kembali aja ke atas, kan ada si kakek-kakek itu, jangan takut. Emang udah jauh dari di pas turun? tengah-tengah perjalanan lah. Oh, waktu itu diantar lah sama teman saya. Berarti 2 orang? Ya, berdua orang. Pergi lagi, muncul lagi. Pas berada di sana, kakek-kakek itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau dia turun pasti sejalur ketemu sama kita ya, tapi dia enggak. Jadi teman saya ambil topi langsung lari gitu. Nggak ada, katanya nggak ada kakek-kakek yang tadi barusan ada di atas. Terus waktu habis sampai puncak kan pulang lagi ya ke tenda, beres-beres. Di sana masih aman, nggak ada apa-apa. Nah waktu turun di tengah-tengah perjalanan ketemu sama petani yang lagi berkebun. Iya. Katanya, ada berapa tenda di atas? Cuma kita aja nggak ada pendaki lain. Iya. Si bapak itu hanya senyum doang. Senyum doang. Nggak ada apa gitu. Nggak ada. Kok aneh gitu kan? Udahlah biarin. Turun, singkat cerita hampir mau sampai base camp. Si penjaga base campnya itu ada. Itu jam berapa pastinya? Siang. Udah siang. Jam 1-an. Nah ketemu tuh di jalan. Kemarin saya lagi nggak jaga katanya. Kata si penjaga base camp itu. Tapi kata saya tuh, kan Pak biasanya ada yang ganti gitu. Iya pada sakit kayak gitu. Oh iya, nggak ada yang mengganti pada sakit sih ini. Jadi nggak ada yang jaga gantiin ya, nggak ada ganti. Nah waktu sampai di base camp ada tuh ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang jualan di sana, biasa jualan kopi. Nah pas anehnya itu si ibu itu bilang, kok berani sih kemarin muncak? Kita kan sama teman-teman, emang kenapa Bu? Kan nggak tahu gitu. Kata si ibu itu, diceritain lah sama si ibu itu bahwa malam sebelum saya muncak itu ada yang gantung diri di dalam pinus itu. Malam sebelum Mas Alban teman-teman muncak itu emang nggak ada pemberitahuan sebelumnya ya? Nggak ada, kan nggak tahu itu, nggak ada orang sana gitu kan. Ditanyain, kapan Bu? Kemarin, tanya sebelum muncak pastinya. Berarti kan berarti hari Rabu ya? Hari Rabu. Itu yang gantung dirinya tuh warga sekitar atau pendaki? Oh, warga sekitar. Nah, saya kan langsung nanya balik ke si ibunya. Bu, kalau boleh tahu gantung dirinya itu di sebelah mana sih? Iya. Si ibu itu ngasih tahu
itu yang mau masuk ke pinus. Ternyata pohon yang dekat tenda saya itu pohon yang dipakai gantung diri. Makanya pas malam kok banyak yang nangis, banyak yang ketawa gitu. Ada mungkin itu tapi nggak tahu gitu kan. Itu reaksi teman-teman gimana tuh pas dengar juga? Mereka ada yang mau muncak lagi, ada yang nggak mau gitu. Ada yang penasaran ya. Ada yang bilang kalau tahu saya nggak akan muncak, mending pulang lagi. Karena emang nggak ada penjaga ya di pas malam. Nggak ada penjaga di pas malam. Kan biasanya registrasi dulu. Emang gunungnya nggak tinggi-tinggi banget. Bisa dibilang bukit gitu. Itu kan lumayan ya kalau ada kejadian gantung diri di pas itu mah. Ya biasanya nggak ada orang-orang kesana, paling warga ya yang berkebun gitu. Tapi ini warga sana gitu, katanya ya gantung diri. Enggak sempat tanya itu perempuan yang diri. Perempuan. Katanya yang gantung diri itu lagi hamil juga. Katanya sih ya gitulah, nakal gitu. Hamil di luar nikah. Ya kayak gitu. Kata si ibu orang. Sampai di sana lah, udahlah kita sama teman-teman langsung beranjak pulang. Iya. Itu sih teman-teman yang tadi ngajak puncak lagi ada yang ngikut suaranya. Enggak. Maksudnya suaranya itu dia kan pengen naik lagi. Oke lah, saya juga ikut. Ada yang gitu. Enggak ada sih. Cuma 1-2 orang yang berani doang gitu. Tapi Mas Arif masih mau muncak ke gunung itu? Enggak. Oke. Ya. Mungkin itu kan yang bisa saya ceritain, pengalaman mistis saya saat pendakian di gunungnya dari Jawa Barat. Oke. Mungkin itu cerita yang Mas Alif alami ketika pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Untuk siapa aja yang punya cerita mistis atau pengalaman horor, bisa berkunjung ke Instagramnya Popau Channel atau klik di kolom komentar. Saya Dani Ardiansa, untuk malam ini saya pamit. Mereka ada ketika kalian takut.